Halo guys, di video kali ini kita akan belajar tentang proses budidaya ulat sutra sampai dengan dipintal menjadi benang dan kain sutra. Check it out. Indukan kupu-kupu sutra dewasa dikawinkan untuk menghasilkan telur sebagai bibit. Lakukanlah inkubasi agar penetasan telur seragam. Sebarkan telur di dalam sebuah kotak penetasan, kemudian tutup dengan kertas putih yang tipis. Setelah itu, simpan kotak di dalam tempat sejuk yang terhindari dari penyinaran matahari secara langsung, pada suhu berkisar 25 derajat Celcius sampai 28 derajat Celcius dan kelembaban sekitar 75 sampai 85%. Setelah terlihat bintik biru pada telur, bungkus dengan kain hitam selama 2 hari, dan telur pun siap untuk ditetaskan. Hal yang cukup mengejutkan dari ulat sutra adalah dalam hal makanan. Bisa dikatakan bahwa ulat sutra termasuk jenis ulat yang sangat rakus dalam hal makanan. Ulat ini akan makan sepanjang hari, baik itu siang maupun malam. Dan ini dilakukannya semata-mata untuk tumbuh dan berkembang lebih cepat. Adapun hal yang perlu diketahui bahwa ulat sutra mengalami 4 fase ganti kulit. Hal yang cukup mengejutkan dari ulat sutra adalah dalam hal makanan. Bisa dikatakan bahwa ulat sutra termasuk jenis ulat yang sangat rakus dalam hal makanan. Ulat ini akan makan sepanjang hari, baik itu siang maupun malam. Dan ini dilakukannya semata-mata untuk tumbuh dan ulat yang ada di dalam kokon yang sudah diambil akan mati dan biasanya akan dibuang begitu saja. Di beberapa daerah, ulat mati ini diolah menjadi makanan tradisional yang lezat dengan kandungan protein yang tinggi. Ulat yang ada di dalam kokon yang sudah diambil akan mati dan biasanya akan dibuang begitu saja. Di beberapa daerah, ulat mati ini diolah menjadi makanan tradisional yang lezat dengan kandungan protein yang tinggi. Ulat yang ada di dalam kokon yang sudah diambil akan mati dan biasanya akan dibuang begitu saja. Di beberapa daerah, ulat mati ini diolah menjadi makanan tradisional yang lezat dengan kandungan protein yang tinggi. Ulat yang ada di dalam kokon yang sudah diambil akan mati dan biasanya akan dibuang begitu saja. Di beberapa daerah, ulat mati ini diolah menjadi makanan tradisional yang lezat dengan kandungan protein yang tinggi. Ulat yang ada di dalam kokon yang sudah diambil akan mati dan biasanya akan dibuang begitu saja. Di beberapa daerah, ulat mati ini diolah menjadi makanan tradisional yang lezat dengan kandungan protein yang tinggi. Ulat yang ada di dalam kokon yang sudah diambil akan mati dan biasanya akan dibuang begitu saja. Di beberapa daerah, ulat mati ini diolah menjadi makanan tradisional yang lezat dengan kandungan
Beberapa kokon dibiarkan matang sempurna dan menetas menjadi kupu-kupu untuk dikembangbiakan kembali menjadi ulat sutra. Kokon yang mentah dan masih terdapat ulat di dalamnya yang akan diproses menjadi benang sutra. Wadah kokon yang sudah menetas bisa dipintal menjadi benang tetapi memiliki kualitas dan harga yang lebih rendah dari kokon mentah yang masih ada ulatnya. Apabila warna kulitnya kekuningan dan lebih ketat, ini menandakan bahwa ulat sutra akan segera membungkus diri dengan berubah menjadi kepompong. Untuk menghasilkan benang sutra yang bagus dan juga memiliki kualitas yang tinggi, maka sebelum ulat sutra menjadi matang, ditandai ulat sutra akan menggigit kepompongnya, kita harus segera merebus ulat sutra tersebut. Kepompong ulat sutra ini direbus bertujuan untuk membunuh ulat sutra sehingga memudahkan dalam menguraikan serat-seratnya. Namun apabila kita sedikit saja terlambat, maka sutra yang dihasilkan tidak lagi dihargai dengan kualitas yang tinggi. Ulat yang ada di dalam kokon yang sudah diambil akan mati dan biasanya akan dibuang begitu saja. Di beberapa daerah, ulat mati ini diolah menjadi makanan tradisional yang lezat dengan kandungan protein yang tinggi. Setelah perebusan, proses pembuatan benang sutra memiliki langkah-langkah sebagai berikut. Pertama yaitu proses lelingkuk. Pada tahap ini, filamen disatuan untuk kemudian dipintal menjadi benang sutra. Tujuannya adalah untuk mengurai filamen pada kokon, menyatukannya dan menggulungnya pada haspel sehingga menjadi benang raw silk atau benang mentah. Proses selanjutnya ialah pencelupan benang raw silk. Pencelupan benang bertujuan untuk melarutkan serisin yang masih terdapat pada benang raw silk, sehingga benang tidak mudah putus saat dilakukan proses winding. Proses selanjutnya yaitu winding. Winding merupakan proses menggulung benang dari bentuk untaian benang ke bentuk bobin. Tujuan proses ini yaitu untuk membuang benang-benang yang lemah dan tidak rata, juga untuk memudahkan saat proses doubling atau perangkapan. Proses kelima yaitu doubling. Doubling atau proses perangkapan bertujuan untuk merangkap benang tunggal atau single menjadi benang multiple atau ganda. Benang dirangkap sesuai kebutuhan. Yang keenam ialah twisting. Benang raw silk yang sudah di-doubling perlu di-twisting. Tujuannya untuk mencegah pecahnya benang saat dilakukan proses guming. Selain itu, juga dapat memberi daya penutup yang lebih besar dibanding dengan benang single dengan denier yang sama.
Belum selesai, proses selanjutnya ialah setting benang twist bertujuan untuk mengubah smelling atau menggulung benang setelah proses twisting agar benang menjadi lurus, sehingga saat proses rewinding benang tidak mudah putus. Dan proses yang terakhir ialah rewinding benang yang telah diset selanjutnya dipindahkan dari bobin ke haspel besar untuk dijadikan benang dalam bentuk untai atau ukel. Putus benang dalam proses ini akan menurunkan efisiensi kerja dan meningkatkan jumlah limbah sutranya. Selain metode yang sudah disampaikan tadi, banyak juga pengrajin kain sutra yang menggunakan teknik atau proses pengolahan kain sutra yang berbeda. Mereka menggunakan metode tradisional yang diajarkan oleh nenek moyang terdahulu secara turun-temurun. Meskipun menggunakan metode sederhana, tetapi kualitas kain sutra yang dihasilkan justru banyak yang lebih baik dibandingkan yang diproses dengan menggunakan mesin. Karena prosesnya yang tradisional, tentu saja harganya lebih mahal. Harga kain sutra bisa mencapai jutaan rupiah per meter. Wah, cukup sulitnya proses pembuatan benang sutra. Tidak heran jika harga kain sutra sangatlah mahal.